netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen Special Long Weekend. Apose, tetap apose ya kan, meskipun long weekend, ini lagi musim liburan ya kan, nggak apa-apa, kita bakalan tetap menemani netizen di rumah untuk menyuguhkan berita-berita terkini tentang para selebriti tanah air tentunya. Bener nah, banget. kalau udah ngebahas tentang yang namanya long weekend, kemana Cema long weekend? Kemarin Cema pergi ke alam mimpi. Alam mimpi. Tidur aja nggak kemana-mana. Ya, kayak dia. Kalau Daniar sendiri kemana nih? Kamu saudara panda ya? Iya. Suka tidur, kalau aku enggak. Kalau aku itu weekend, mau long weekend, aku tuh jarang banget keluar justru. Justru kalau kayak weekend aku lebih olahraga pagi, bangun pagi, abis itu ngonten deh masak. Produktif banget loh Daniar ini loh. Saya kalau weekdays kan gitu. ini udah di studio kan, syuting, jadi ya udah weekend waktunya tetap produktif. Semoga nih netizen di rumah meskipun kemarin udah liburan, terus ada juga yang di rumah aja, nggak apa-apa. Yang penting tetap pantengin CNN ya kan. Soalnya beritanya ini sayang banget gitu loh untuk dilewatkan. Apalagi nih hari ini beritanya, seru banget netizen. Seru banget ya. Emang ada berita apa aja sih Daniar? Hari ini lengkap banget, langsung aja kita bacain artikelnya. Ini dia, ada Deddy Corbuzier bantah kabar kehilangan 8 juta follower imbas undang pasangan LGBT ke podcast. Hoax lagi katanya kan. Kok bisa sampai dibilang hilang jutaan gitu loh. Followernya ya, juga nggak sampai 20 juta. Ya mungkin itu media-media yang menggoreng-goreng aja ya kan. Soalnya kalau misalkan ngomongin 8 juta followers hilang begitu aja, itu menangis banget sih, menjerit banget kayaknya. Soalnya ngumpulin 1 juta aja udah susah payahnya, setengah mati, butuh effort 8 ya. juta. Langsung kita intip nih informasi selengkapnya. Ini dia. Itu dia bantahan dari Deddy Corbuzier ya kan, ini pasti imbas dari kemarin ya kan, undang itu bintang tamunya sampai akhirnya berakhir di take down videonya. Akhirnya minta maaf. Netizen nggak apa-apa, yang namanya manusia itu pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan. Meskipun sebelumnya Om Deddy ini merupakan salah satu artis yang vokal menolak yang namanya LGBT ya kan. Makanya kemarin ini langsung viral begitu mengundang yang namanya pasangan ragil ini. Aduh, ini kalau udah ngomongin LGBT agak sensitif ya. Tapi yang jelas pokoknya masalah follower yang hilang itu tidak ada netizen. Betul, ya. Itu cuma hoax mata. Jadi netizen jangan berspekulasi terlalu jauh ya kan. Ternyata followersnya tuh yang hilang nggak begitu banyak banget sih. Dan Deddy Corbuzier juga kayaknya nggak berpengaruh dengan kehilangan followers yang segitu. Karena di YouTube dan Instagramnya juga masih ramai banget nih sekarang dikunjungi sama followers yang masih bertahan sampai sekarang. Meskipun videonya udah di take down ya, tapi di sini balik lagi kepada kita sih masing-masing gimana cara pola pikir, pola pandangnya ya kan, karena memang kalau yang namanya LGBT ini kan bukan budaya negara kita. Langsung aja kita cek yuk, ini komentar dari para netizen. Yang pertama ada Football Addictors. Om undang Deddy Corbuzier ke podcast untuk klarifikasi dang. Ih, lucu komentarnya ya kan. Masa iya bintang tamu di podcast sendiri, tapi nggak apa-apa, seru kali ya. Nggak apa-apa, jadi mengklarifikasi, jadi ngobrol antara diri sendiri ya kan. Bercermin jadinya. Bercermin ya, akhirnya malah jadinya klarifikasi bukan podcast. Mohon maaf, itu konsepnya beda netizen ya, nggak bisa. Nggak bisa, ya udah kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa? Dari T.C. Robi. Nantangin netizen Indo katanya. Emang sih kalau misalnya netizen Indonesia tuh nggak boleh ditantangin, ditantang dikit langsung menggerakkan seluruh pasukannya. The power of Benar. netizen ya. Langsung ini yang namanya perang jempol gitu kan. Langsung kolom komentarnya itu bukan ribuan lagi, udah ratusan ribu. Bahkan jutaan. Penuh ya penuh komentarnya banget. ya. Kita cek nih komentar berikutnya netizen. Ada siapa nih? Dari Saiful Fajri SE. Jangan sombong Kisana. Besok pagi abis followermu. Saya sudah unfollow gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, mau unfollow, mau tetap follow, balik ke diri masing-masing gitu loh. Jangan, tapi kalau menurut aku sih jangan hanya karena kesalahan satu terus kayak menutup semua karya-karyanya kemarin. Karena podcastnya Om Deddy Corbuzier ini salah satu podcast yang menurut Niar podcast yang berimbang gitu kan, dan dia itu selalu mengangkat hal-hal yang yang orang tuh jarang berani bahas gitu ya. Jadi sayang aja kalau misalnya sampai berhimbas seperti ini. Tapi nggak apa-apa, balik lagi
ke pola pikir dan cara pandang masing-masing. Mungkin kejadian ini juga bisa jadi salah satu pelajaran untuk Om Deddy ya, untuk tidak menaikkan konten-konten yang sensitif seperti ini. Mungkin lebih bisa memilih dan memilah konten yang akan diupload seperti apa. Mungkin lebih ke konten pendidikan atau seperti yang biasanya dilakukan, udah itu aja cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Tapi yang mengherankan sebenarnya pasangan LGBT yang kemarin itu bukan pasangan yang pertama yang diundang di podcastnya Om Deddy. Cuman nggak tahu kenapa viralnya sampai di take down justru malah yang ini gitu kan. Mungkin ini buntut karena Om Deddy ini merupakan salah satu orang yang say no untuk LGBT ya, tapi nggak apa-apa lah ya, pokoknya kita doakan aja semoga dari kejadian ini semuanya sama-sama belajar dan balik lagi ke diri masing-masing, saling menghargai aja yang namanya pilihan hidup masing-masing. Oke, netizen, kita tinggalkan nih berita dari Deddy Corbuzier karena kita bakalan pindah nih ke next topic. Yuk kita intip nih. Nia Ramadhani kembali aktif main TikTok. Netizen nggak malu ya? Kenapa harus malu? Kan berkarya ya kan? Berkarya banyak caranya. Ya mungkin kasus yang kemarin masih terngiang nih sama netizen di rumah. Makanya ada komentar-komentar seperti ini. Pasti ada pro kontra ya. Tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya Nia Ramadhani yang penting adalah dia udah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Betul. Dia menjalani hukuman, rehabilitasinya itu full ya. Nggak kayak artis-artis yang lain gitu justru ya. Nggak apa-apa, kita intip yuk seperti apa sih informasi selengkapnya. Ini dia. Semakin cantik ya ini dengan rambutnya yang pendek gitu kan, warnanya tetap seorang Nia Ramadhani yang fashionable gitu kan, yang cantik, dan yang paling penting netizen, dia tidak merugikan orang lain ya. Kenapa kalian yang panas, yang aktif dia, yang joget dia ya kan? Justru dari dulu karena Nia Ramadhani ini memang terkenal konten TikToknya itu selalu yang joget. Betul. Malah kayaknya sama suaminya, sama anaknya gitu loh. Nggak apa-apa lah, kita hargain aja. Lihat segala sesuatu itu dari positif, anggap ini tuh hiburan. Kenapa kalian serius banget gitu loh? Aduh, bingung ya. Apalagi kayaknya sekarang tuh dengan look yang baru kayaknya makin mirip sama Lisa Blackpink. Iya, makin kayak Lisa gitu sih. Aku sih suka ya Nia Ramadhani ya. Tapi apapun itu, manusia sekali lagi nggak pernah luput dari kesalahan. Yang penting sekarang dia itu memperbaiki diri jauh lebih baik, tidak mengulangi, dan yang paling penting adalah menjalani secara full rehabilitasi. Betul banget. Dan mungkin nih jangan main TikTok yang sekarang, Nia Ramadhani itu dengan salah satu cara merilis stresnya dia daripada kayak kemarin kan. Rilis stres dengan menggunakan narkoba, narkotika. Itu nggak baik kan. Jadi joget-joget ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak merugikan juga. Tidak merugikan orang lain, memang hobi ya. Betul. Kita cek yuk ini komentar nih dari para netizen. Komentar pertama datang dari Laila93. Yang ngapain malu, yang kasusnya lebih parah dari Nia juga banyak yang tetap eksis katanya. Tuh banyak banget kan kasus di luar sana yang kasus-kasus yang tentang narkotika ini. Tapi Nia Ramadhani salah satunya yang tidak terlalu parah bisa dibilang, dan Nia Ramadhani juga mengikuti peraturan yang ada gitu loh, hukumannya, dan dia tuh bisa dibilang salah satu yang teladan bisa dibilang. Dia harus dihargain ya. Ini mungkin salah satu cara dia untuk tetap eksis gitu ya netizen. Nggak apa-apa, kita anggapnya yang ringan-ringan aja, yang terlalu berat kayak hidup kalian ya. Komentar berikutnya nih, udah ada Rani. Nia ini orangnya kebal dah ya. Semua public figure itu kayaknya mentalnya udah kuat ya, termasuk Nia Ramadhani. Tapi kalau aku juga melihat itu cuman sekedar kayak ya mungkin itu adalah salah satu cara dia untuk healing, cara dia untuk menghibur gitu kan dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain. Konteksnya juga sopan-sopan aja tariannya, jadi nggak masalah netizen ya. Nggak masalah, jangan diambil pusing. Udah kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa ya? Dari Yen Kui 17. Dia udah jalani hukumannya. Yang malu si berhak bahagia itu katanya. Bentar, yang malu si berhak bahagia itu emang siapa sih yang berhak bahagia? Kayaknya netizen di rumah tahu nih siapa orangnya. Pasti tahu. Tapi ya udahlah ya, yang namanya juga orang melakukan kesalahan, dia mau menjalani hukuman untuk menjadi lebih baik, ya betul. Bisa mau berubah menjadi lebih baik, ya udah. Kita doakan aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin lagi. Betul, amin. Pokoknya kita doakan semoga Nia Ramadhani ini semakin bahagia hidupnya ya kan, dijauhkan dari hal-hal buruk pokoknya. Amin. Kita tinggalkan nih berita dari Nia Ramadhani karena berita berikut ini. Ya kan, ada siapa nih? Ada Jessica Iskandar dan Vincent. Masih rahasiakan nama sang bayi. Ini mereka kompak loh ya kan, masih merahasiakan nama sang bayi. Nggak apa-apa, yang penting anaknya sehat walafiat. Betul banget. Ganteng ya kan, ikutan bahagia kita. Tapi dengar udah ini belum?
udah ngasih ucapan selamat belum ke mereka? Belum, kan nggak kenal. Oh ya udah, nanti aku kenalin ya. Iya boleh ya, mendingan langsung kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Wah, congratulations buat Jessica, anaknya sehat, dan berat badannya tuh 3 kilo lebih. Iya, 3,87 itu Betul, dan besar. prosesnya normal loh. Normal, luar lahirannya. biasa ya. Aku salut banget sama Jessica nih, makanya salah satu artis yang berani gitu kan melahirkan secara normal di tengah perempuan-perempuan itu yang biasanya milihnya lebih sesar ya kan. Dan sekarang Jessica lebih memilih untuk normal, mungkin biar dia lebih merasakan menjadi sosok seorang ibu seutuhnya ya kan, karena kan bisa dibilang seorang ibu tuh perlu melahirkan secara normal biar tahu rasa sakitnya seperti apa. Tapi balik lagi ke kondisi masing-masing ya, Betul. karena kan nggak semua orang bisa. Yang penting adalah ibunya sehat, anaknya sehat, bahagia. Kalau masalah rilis nama nggak apa-apa, mungkin nanti di kontennya ya, biar sekalian cuan netizen. Iya. Tidak merugikan orang, sekali lagi tidak apa-apa. Langsung kita cek nih komentar dari para netizen. Yang pertama dari Isalahra. Nunggu dibuat konten YouTube dulu baru go public namanya, nggak apa-apa lah ya kan. Itu salah satu apa ya, bisa dibilang keuntungan jadi seorang artis yang followernya banyak. Apa-apa bisa dikontenin. Bener, apalagi kan kalau misalkan itu bisa buat apa ya, buat beli susu dari baby yang sekarang gitu kan. Lumayan loh, lumayan cuan-cuan berdatangan gitu kan. Kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa nih? Dari ahda.e_wi. 3,78, gede banget dia, bayi sehat. Alhamdulillah kayaknya bayinya sehat banget nih, apalagi lihat raut wajah dari Jessica sekarang juga senang banget, happy banget. Akhirnya. Otomatis itu mencerminkan kalau misalnya bayinya terlahir dengan sehat dan utuh gitu, tidak ada kekurangan sedikit pun. Yes, kita cek yuk ini komentar yang terakhir nih netizen ya. Ada Agustina Humaidi. Besar juga ya babynya, nggak apa-apa namanya ini ya, nggak apa-apa memang. Pokoknya yang penting kita doakan semoga Jessica, Vincent dan sang baby ya kan, adiknya El Barak ini bener. selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya kan, karena kita senang nih akhirnya ngelihat Jessica nih sekarang bertemu nih dengan jodohnya, terus punya anak. Happy banget, kita ikutan happy yang nonton. Betul. Dan El Barak sekarang udah punya temen temen main. Congratulations. Nah netizen, kita bakalan break dulu ya. Kalian jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini nih kita bakalan balik lagi. Tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, kalau misalnya ngomongin yang kasus satu ini tuh nggak ada habisnya. Dari awal perceraian sampai sekarang kayaknya tuh terus dibahas dan dibahas lagi. Emang siapa lagi lihat anaknya nih yang punya kekurangan, tidak sehat ya kan. Mungkin Larissa juga merasa lelah untuk mengurus anaknya sendiri. Betul. Ya kan, perempuan itu bagaimanapun sekuat-kuatnya perempuan pasti ada yang namanya sisi lemahnya, kepengen ada yang melindungi, ada yang ngebantu gitu ya netizen. Seperti artikel di belakang nih. Tuh. Asuh Yusuf apa tuh? Asuh Yusuf sendirian. Larissa Chow ungkap kesedihan lewat Instagram. Capek. Iya katanya. Ya namanya juga gimana ya, ngurus secara seorang diri gitu loh. Pasti single parent itu nggak gampang ya kan, karena Larissa harus cari uang, cari nafkah, harus ngurusin sang anak gitu kan, yang dia itu harus punya treatment khusus gitu kan, pasti capek. Dan mungkin juga Larissa ini sekarang lagi ada di titik terendah, jadi makanya dia curhat gitu kan ke sosmed. Nah mungkin kan harapannya kemarin-kemarin kan sama mantan suaminya ini bisa kompak gitu kan untuk mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Tapi kayaknya itu mantan suaminya tetap lebih care dengan anak tirinya gitu kan. Aduh, sedih ya, mungkin sangat setelah disayangkan. setelah cuitan di sosial media ini mungkin sang mantan suami bisa lebih peka dengan keadaan Larissa. Ya, kemarin-kemarin juga sering disinggung nggak mempan ya. Nggak percaya, nih kita buktiin lewat komentar para netizen ya. Karena netizen tuh langsung penuh. Nih Wina Darmeinda. Di umur yang muda dipaksa dewasa, ada sisi kerasnya, ada sisi kuatnya. Udah pasti yang namanya orang yang dipaksa untuk dewasa sebelum waktunya itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi ya meskipun begitu yang namanya hidup harus tetap dijalani. Betul banget. Apalagi kalau misalnya Larissa ini nikah dalam dengan umur yang masih muda, bisa dibilang 20 tahunan kalau misalnya, iya kan? Kalau kita 19 tahunan. Dan dia melahirkan terus habis itu rumah tangganya harus berpisah begitu aja. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Dwi Syalalah.
Tapi memang kadang ada kalanya hati perempuan berada di titik lelah yang membuat dia kadang juga mengeluh maupun menangis. Sangat wajar menurutku. Tuh, hati seorang wanita. Jadi saling memahami satu sama lain ya, netizen dan Clarissa. Jadi Clarissa harus tetap semangat nih dengan keadaan yang sekarang karena Betul. netizen di luar sana masih banyak yang mendukung Clarissa. Dan banyak yang mendoakan ya. Kita cek yuk ini komentar terakhir nih. Ada Syapose, ada Ratna hari ini 80. Memandanglah ke bawah mbak, yang lebih susah dari mbaknya itu banyak. Biar apa? Tetap bersyukur ya, terlepas dari apapun itu nih. Mau ada pro kontra tentang komentarnya, kita hanya bisa mendoakan semoga Larissa ini diberikan kekuatan ya kan, untuk selalu kuat gitu menjalani hidupnya, membesarkan Yusuf meskipun sang mantan suaminya ini udah kayak ya udah gitulah ya, nggak apa-apa ya. Jangan dipusingin, mungkin sekarang lagi lelah mau curhat, nggak apa-apa. Sekuat-kuatnya perempuan tetap membutuhkan yang namanya partner ya. Kita tinggalkan nih berita dari Larissa Chow, karena berita berikut ini kita intip. Yuk, tuh udah ada Onet nih. Aduh, akhirnya Rahel Fenya beri tanggapan setelah dirinya disebut Onadio Leonardo sebagai selebgram sampah katanya. Ini yang dimaksudin apa ya? Onat ini lumayan dia apa ya? Kalau ngejawab itu berani gitu berani kan. Banget, tanpa sensor sedikit pun kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lihat nih reaksi dari Rachel V-nya. Ini dia. Rachel V-nya mungkin menyadari ya kan, ini pasti berkaitan beberapa kasus yang lalu itu yang sempat heboh, sempat viral yang katanya dia kabur dari Wisma Atlet. Nggak apa-apa, yang penting Rachel sekarang udah menyadari, nggak mengulangi netizen ya. Langsung kita cek nih komentar dari kalian. Yang pertama dari Renita, emang bener kok kata Onat. Wah ini pro nih sama Onat ya. Langsung gitu kan tanpa ada celah. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Rizkaila, setuju dan objek yang dibicarain menerima. Ceritanya lagi bangun image lagi. Ya kita berpositif thinking aja. Mungkin Bunda ini lagi pengen nggak mau memperbesar masalah yang ada. Pengen ya udahlah terima-terima aja. Atau juga dia melakukan kesalahannya, menyadari gitu kan. Oke, kita cek nih komentar yang terakhir. Masihkah pro atau kontra dari Ratu Gilang? Lebih nggak suka lagi nih cowok yang mulutnya kayak cewek ya. Tapi apapun itu, mau komentarnya Onat, kita hargain aja. Kan orang tuh punya pola pikir, sudut pandang masing-masing. Memang kemarin itu kesalahan yang dilakukan Rachel itu lumayan fatal. Makanya ya bener aja, untungnya si Rachelnya sendiri juga kayak menyadarin gitu. Makanya dari sini kita harus saling belajar netizen ya, bahwasanya kita itu sebagai public figure kalau mau melakukan segala sesuatu harus dipikirkan, apalagi ini sampai merugikan banyak orang. Betul, ini bisa jadi pelajaran berharga nih untuk Rahel V-nya ke depannya tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan netizen di rumah jangan sampai meniru hal-hal buruk ya. Dan kita tunggu nih karya-karyanya dari Rachel V-nya biar nggak dibilang artis gitu ya. Oke, netizen gak berasa nih berita barusan udah menutup perjumpaan kita hari ini. Nah, sebelum pamitan, Daniar dan Cema ini selalu ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.